Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Fadila dengan NIM 19882030020. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran pendidikan dalam meningkatkan kuantitas peserta didik. Lingkup yang akan saya bahas di video ini adalah yang pertama, manajemen pemasaran pendidikan, fungsi dan konsep pemasaran, tugas manajemen pemasaran, tujuan pemasaran jasa pendidikan, penerapan pemasaran pendidikan, karakteristik dan dimensi jasa pendidikan, peningkatan kuantitas peserta didik baru, dan yang terakhir adalah peran manajemen pemasaran dalam meningkatkan kuantitas peserta didik baru. Yang pertama, manajemen pemasaran pendidikan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemasaran merupakan usaha atau kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui proses pertukaran. Sedangkan manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran, mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, serta mengkomunikasikan nilai unggul kepada pelanggan. Kesimpulannya, manajemen pemasaran pendidikan adalah suatu proses sosial dan manajerial yang mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta saling tukar dan memanfaatkan jasa dengan pemakai jasa. Selanjutnya, fungsi dan konsep pemasaran. Fungsi pemasaran jasa pendidikan atau sekolah bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan teknik pemasaran yang tidak dapat mencapai target jumlah siswa atau pengguna jasa pendidikan yang diinginkan. Kemudian, konsep yang dijalankan oleh sebuah organisasi atau lembaga pendidikan antara lain adalah yang pertama, konsep produksi. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka. Maka dari itu, manajemen harus berkonsentrasi pada peningkatan efisiensi produksi atau dari dalam lembaga pendidikan dan efisiensi distribusi lembaga. Kemudian yang kedua adalah konsep produk atau jasa. Konsep ini berpegang teguh bahwa konsumen atau pemakai jasa pendidikan menyukai lebih memperhatikan jasa yang ditawarkan dengan standar mutu dan kinerja yang paling baik serta keistimewaan. Karenanya, organisasi ataupun lembaga pendidikan harus terus-menerus dalam perbaikan pelayanan jasa. Kemudian yang ketiga adalah konsep penjualan. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli serta mencoba jasa yang ditawarkan terkecuali lembaga pendidikan menjalankan suatu usaha promosi dan penjualan yang kokoh. Karenanya diperlukan berbagai teknik penjualan yang sempurna untuk mendapatkan konsumen-konsumen yang baik. Kemudian yang terakhir, konsep pemasaran masyarakat. Konsep pemasaran kemasyarakatan menyatakan bahwa tugas sebuah organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan para pesaing sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kepercayaan masyarakat. Dalam mempertahankan masyarakat atau pelanggan, perusahaan harus bisa memahami apa saja yang menjadi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah hasil yang dirasakan pembeli dari kinerja perusahaan yang memenuhi harapan mereka. Pelanggan puas bila harapan mereka dipenuhi dan bahagia bila harapan mereka dilebihi. Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, membeli lebih banyak, dan memberikan komentar baik pada perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas manajemen pemasaran.
Tugas manajemen pemasaran dalam memasarkan produk perusahaan agar mencapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan atau pertumbuhan perusahaan, serta menciptakan permintaan akan produk perusahaan itu dan memenuhi permintaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan pemasaran jasa pendidikan. Yang pertama, tujuan pemasaran adalah membuat produk perusahaan atau lembaga yang kompetitif karena ada nilai perbedaan dengan kompetitor. Di dalam orientasi tujuan pemasaran lembaga pendidikan adalah memaksimumkan kepuasan konsumen. Ada 5 faktor dominan atau penentu mutu layanan jasa pendidikan, yaitu yang pertama, keandalan atau reliability. Kemudian yang kedua adalah daya tangkap atau responsiveness. Kemudian yang ketiga adalah kepastian atau assurance. Kemudian yang keempat adalah empati. Dan yang terakhir adalah berwujud atau fungible. Yang pertama, keandalan atau reliability, yaitu kemampuan guru atau dosen untuk memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan, terpercaya, akurat, dan konsisten. Kemudian daya tangkap atau responsiveness, yaitu kemauan dari karyawan pemilik lembaga untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat dan bermakna, serta kesediaan mendengar dan mengatasi keluhan yang diajukan konsumen atau pemakai jasa pendidikan. Misalnya penyedia sarana yang sesuai untuk menjamin terjadinya proses yang tepat. Kemudian kepastian atau assurance, yaitu berupa kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada konsumen, misalnya janji dalam promosi. Kemudian empati. Empati yaitu kesediaan guru atau dosen atau karyawan dan pengelola untuk lebih peduli, memberikan perhatian secara pribadi kepada antara lain guru atau dosen serta karyawan, harus menempatkan diri sebagai peserta didik atau orang tua pelanggan. Apabila pelanggan mengeluh, harus dicari solusi untuk mencapai persetujuan yang harmonis dengan menunjukkan rasa peduli yang tulus. Kemudian yang terakhir adalah berwujud atau fungible, yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan berbagai materi komunikasi, misalnya gedung dan kebersihan gedung, serta penataan ruang yang rapi. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan pemasaran pendidikan. Pemasaran pendidikan mempunyai 7 elemen pokok, yaitu yang pertama adalah produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada customer yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Produk terdiri atas 5 tingkatan, yaitu core benefit, basic product, expect product, augmented product, dan potensial product. Kemudian yang selanjutnya adalah price. Pada dasarnya, harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk suatu produk yang dihasilkan atau dipasarkan dapat didasarkan atas strategi harga yang sama atau seragam untuk seluruh daerah atau segmen pasar-pasar yang dilayani, yang disebut dengan single pricing, dan strategi yang tidak seragam atau berbeda-beda untuk beberapa daerah atau segmen pasar yang disebut dengan multi pricing. Kemudian place. Place adalah letak lokasi sekolah yang mempunyai peranan yang sangat penting karena lingkungan di mana jasa disampaikan merupakan bagian dari nilai dan manfaat jasa yang dipersepsikan cukup berperan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Kemudian yang selanjutnya adalah promotion. Promotion merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas lembaga dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Promosi dilakukan dengan mengadakan suatu pameran, peragaan, pawai, dan lain sebagainya. Kemudian people. Dalam pemasaran jasa, orang atau people merupakan aset utama yang berfungsi sebagai service provider yang sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Kemudian yang selanjutnya adalah physical evidence. Physical evidence. Unsur-unsur yang termasuk di dalam physical evidence yaitu lingkungan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang lainnya yang dipadukan dengan servis yang diberikan, seperti tiket, sampul, label, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah proses.
Proses penyampaian jasa pendidikan merupakan inti atau core dari seluruh pendidikan. Kualitas dalam seluruh elemen yang menunjang proses pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran sekaligus dengan bahan evaluasi terhadap pengelolaan lembaga pendidikan, dan citra akan terbentuk dan membentuk circle dalam rekrut pelanggan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik dan dimensi jasa pendidikan. Jasa adalah sesuatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang sifatnya tidak berwujud dan tidak memiliki dampak perpindahan hak milik. Jasa secara umum memiliki karakteristik utama sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak berwujud atau intangibility. Kemudian tidak terpisahkan atau inseparability. Kemudian bervariasi atau variability. Kemudian yang selanjutnya adalah dimensi jasa pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu bukti fisik atau tangible. Kemudian keandalan atau reliability. Kemudian daya tanggap atau responsiveness. Kemudian yang selanjutnya jaminan atau assurance. Kemudian empati atau empathy. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan kuantitas peserta didik baru. Kuantitas peserta didik baru pasti tidak akan terlepas dari kualitas yang dimiliki oleh sekolah, karena kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa manusia, proses, dan lingkungan sekolah yang memenuhi target. Dengan adanya proses pembelajaran yang bermutu, maka akan menimbulkan rasa kepuasan tersendiri yang dirasakan masyarakat atau wali murid. Terciptanya kepuasan pelanggan atau konsumen dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis, kemudian memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang, dan terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut atau word of mouth yang menguntungkan perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah peserta didik baru. Untuk pengaturan ketika menerima siswa baru terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kebijakan penerimaan peserta didik, sistem penerimaan peserta didik, kriteria penerimaan peserta didik, prosedur penerimaan peserta didik, dan problem-problem penerimaan peserta didik baru. Yang pertama adalah kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan peserta didik baru sebenarnya menggunakan dasar-dasar manajemen peserta didik bahwa seseorang diterima sebagai peserta didik suatu lembaga pendidikan seperti sekolah haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya sistem penerimaan peserta didik. Terdapat dua sistem penerimaan peserta didik baru, yaitu dengan menggunakan sistem promosi dan dengan menggunakan sistem seleksi. Sistem seleksi dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu seleksi berdasarkan nilai ujian akhir nasional atau UAN, kemudian berdasarkan penelusuran minat, bakat, dan kemampuan atau PMDK, kemudian yang terakhir seleksi berdasarkan hasil tes masuk. Yang selanjutnya merupakan kriteria penerimaan peserta didik baru. Yang pertama ada kriteria acuan patokan atau standard criterion reference. Artinya adalah suatu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah kriteria acuan norma atau norm criterion reference. Artinya, status penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Kemudian yang selanjutnya kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah. Maksudnya adalah sekolah meranking prestasi peserta didik yang mulai yang paling tinggi sampai prestasi yang paling rendah sampai daya tampung tersebut terpenuhi. Kemudian selanjutnya ada prosedur penerimaan peserta didik baru. Berikut ini merupakan langkah-langkah penerimaan siswa baru secara garis besar ditentukan sebagai berikut, yaitu yang pertama menentukan panitia, yang kedua yaitu menentukan syarat-syarat penerimaan, kemudian yang ketiga mengadakan pengumuman, menyiapkan soal-soal tes untuk seleksi dan menyiapkan tempatnya, kemudian melaksanakan penyaringan melalui tes tertulis maupun lisan, kemudian mengadakan pengumuman penerimaan
kemudian mendaftar kembali calon siswa yang telah diterima, dan yang terakhir adalah melaporkan hasil pekerjaan kepada kepala sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah peran manajemen pemasaran di dalam meningkatkan kuantitas peserta didik baru. Sebuah sekolah perlu memperhatikan manajemen pemasaran, karena itu akan menentukan seberapa besar peserta didik yang akan mendaftarkan diri ke sekolah tersebut. Tetapi, dalam pemasaran pendidikan yang harus diperhatikan tidak hanya di luar sekolah saja, seperti pemasangan spanduk ataupun penyebaran brosur, tetapi juga harus ada pembenahan dari kepala sekolah, terutama pembenahan sumber dayanya. Karenanya dengan adanya sumber daya yang berkualitas akan melahirkan image atau citra baik di mata masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah layanan prima, merupakan tujuan utama dan modal untuk menarik minat peserta didik dan calon peserta didik. Apa yang disarankan di dalam dunia bisnis yang kiranya cocok bahwa untuk mencapai kepuasan dari konsumen, perlu dekat dengan konsumen atau class to customer. Di samping ada keinginan yang kuat dari kepala sekolah untuk menjadikan sekolahnya dapat memberi layanan prima atau hands-on value driven. Layanan juga jangan setengah-setengah, tetapi harus tuntas atau hands-on the knitting, agar peserta didik sebagai pihak yang dilayani merasa puas atau customer satisfaction yang akan meningkatkan kepercayaan terhadap sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah kesimpulan. Manajemen pemasaran pendidikan merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta saling menukar dan memanfaatkan jasa dengan pemakai jasa pendidikan atau orang tua atau alumni murid. Kemudian meningkatnya kuantitas peserta didik baru pasti tidak akan terlepas dari kualitas yang dimiliki oleh sekolah, karena kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan sekolah yang telah memenuhi target. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pemasaran yang baik dengan menerapkan 7 elemen yaitu produk atau produk, kemudian price atau harga, kemudian place, lokasi, promotion atau promosi, people atau orang, physical evidence atau lingkungan fisik, dan yang terakhir adalah proses atau proses. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.